Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah, al-habibil alil qadril azimil jah, walam yakhluqil khallaq khalqan mithlahu la qablahu wala ba'dahu afdal minhu wa aqra manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama yang saya banggakan, yang saya hormati, khususnya akhina fillah Dr. Profesor Bapak Kiai Haji Aqil Sirot, beliau selaku pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati Al-Fadil Gus Mama, dan saya hormati para sesepuh bini sepuh, dan yang saya banggakan Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan, para asatidah dan segenap para alumni Pondok Pesantren At-Turmuzi. Sesuatu nama kalimah At-Turmuzi sudah dikenal lebih daripada 100 tahun yang lalu. Sedikit ada nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak cucunya. Wahai Bani Fatimah, wahai anak cucuku, jangan kalian memalukan aku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian datang membawa nasabnya, sedangkan umatku berdatangan membawa amalnya. Ini sebetulnya kata sindiran untuk kita semua. Mampukah kita membuktikan artinya sebagaimana nas yang telah diturunkan untuk ahlul bait itu sendiri, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsan ahlil bait wa yutahhirukum tathira. Sejauh mana membawa misi at-tathhir untuk menjadi safinatun Nuh, itu umatnya, itu anak cucu Nabi, dinas yang begitu keras, artinya nasihat dari datuknya. Nah, kalau kita artikan yang lebih luas, seumpamanya Ki Abdul Manan itu berhak, Ki Abdullah sebagai tokoh yang menurunkan, ditermas mengatakan beliau walaupun tidak merupakan kalimah yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengambil apa yang tersurat di dalam hadis itu, saya kira seperti haknya sebagai guru wajib untuk mengucapkan, wahai anak santriku, jangan engkau malukan aku di hadapan Allah. Sedangkan orang-orang non-termas datang kepadaku dengan membawa kemanfaatan ilmunya terhadap umat dan bangsa ini, sedangkan engkau datang hanya membanggakan, saya santri termas, saya santri termas, saya santri termas. Maka sebelum memalukan kepada baginda Nabi, mari kita belajar tidak memalukan kepada sesepuh yang telah mengenalkan apa tadi yang disebutkan. Kalau bukan karena pendidik guruku,
niscaya tak ku kenal Tuhanku. Itulah diantaranya. Sejauh mana kita mensosialisasikan At-Turmusi, seperti Kiai Mahfud At-Turmusi. Berapa ulama yang dicetak oleh beliau, dan kitabnya sampai sekarang Al-Muhibah. Siapa yang tidak tahu karangan beliau? Baki Dimyati sendiri hampir muridnya 99,9%, tidak satu pun yang tidak menjadi ulama. Saya termasuk punya sanad, di antaranya mengaji kitab Safinatun Najat dari Kiai Arsyad Bendo Kerep, dari Syekh Dimyati At-Turmusi, dari kakaknya Syekh Mahfud, dari Kiai Nawawi Al-Bantani. Ini sanad daripada kitab Safinatun Najat. Dan banyak lagi di kitab Jam'ul Asanid yang menyebut nama Kiai Abdul Manan dan menyebut nama Kiai Mahfud At-Turmusi dan Kiai Dimyati, seperti di kitab-kitab sanad di Sumbuliyah maupun yang dikarang, yang dikumpulkan As-Sayyid Al-Imam Al-Muhaddits Al-Habib Ahmad bin Umar bin Yahya dan Datuk Said Uthman Al-Imam Aqil dan ayah Al-Habib Uthman itu sendiri, dan sampai kepada Habib Uthman tidak pernah lupa memasukkan asanid tersebut. Dari sinilah pentingnya mengapa kita menghauli, bukan sekadar untuk membanggakan syekhona, tidak. Apa yang diwasiatkan dan apa pula yang harus ditiru. Sehingga generasi-generasi ini bukan memahami apa yang kitab diterapkan oleh para sesepuh itu hanya dogmatis atau tekstual. Ini kelemahan kita. Sadar atau tidak, mau diakui atau tidak. Contoh yang real saja, tadi Pak Kiai Agil Sirot menyebut kitab Fathul Qorib atau Takrib. Luar biasa. Tapi sayangnya ketika kita mempelajari Al-Miyahu Sab'atun, sudah mati. Air itu hanya dibagi 7. Taunya bagian 7 air itu untuk mengetahui sahnya untuk wudhu, untuk bersuci. Selain itu wassalam, bye. Padahal ini PR luar biasa. Coba kita pernah bertanya sendiri atau tidak? Sebab apa? Yang pertama disebutkan, satu adalah air laut. Sejauh mana kita mengetahui per tetes air laut itu sendiri yang mempunyai kandungan garam yang cukup, tapi berbeda dengan antara satu laut yang lain, berbeda kadar bobot asinnya. Dan ketika bercampur dengan air itu sendiri bergelut, larut, bisa menangkal pantulan ultraviolet pada pagi hari ataupun siang hari, mengembalikan sehingga air itu sempurna, selalu rapi dan selalu jernih. Karena apa? Larutan garam itu sendiri yang bisa menepis daripada pengaruh ultraviolet. Cuma mantuk tekan ngomah buka, mantuk orang yang gawe gue. Ini itu satu. Dan bagaimana ikan laut itu sendiri
yang ada di dalam lautan. Tidak terkena imbas daripada pengaruh daripada kadar asinnya yang terkadang berubah-ubah. Tidak cukup dari itu, sisik-sisik yang ada di dalam ikan laut itu sendiri, ketika dia bergerak, itu menepis pengaruh-pengaruh ultraviolet. Tidak cukup airnya saja, dibantu. Sehingga sisik-sisik itu sendiri bisa merekam, bisa mengantisipasi, bisa mengaktifkan, tapi dengan bentuk positif. Bila mana sisik-sisik itu kita kumpulkan, bisa untuk penawar setiap pohon-pohonan yang terkena amah. Air laut ditaruh di kitab takrib bab perkara air. Itu baru itu, belum lainnya. Dilanjutkan yang lain, manfaat air laut. Kalau kita lihat garamnya saja, para bapak, para ibu, anak-anak kami ini, kalau kita lihat di pantai, ya paling kita lihat buat garam. Tapi dunia yang modern sekarang sudah bisa memisahkan. Memisahkan apa? Air laut bisa menjadi air tawar. Yang saya tanyakan, yodium yang ada dan kandungan lainnya yang ada di garam bekas saringan yang menjadi air asin menjadi air laut, itu kayak apa manfaatnya? Inti-inti garam yang luar biasa, sehingga kain-kain ini bisa kuat. Kain-kain ini bisa bertahan dari tahan banting masalah pengaruh matahari ataupun daya kekuatan kelirnya. Karena apa? Garam sangat berperan. Garam diambil dari air laut. Ini sebetulnya perlu penulisan-penulisan, sehingga kitab-kitab kita yang dicap kuno katanya, cap kitab kuning ini, mana yang intelek? Mana yang lebih intelek? Kita mempelajari Quran hadis, Quran hadis, begini memang. Tapi kita mempelajari dohmanya di dalam Al-Quran maupun hadis itu sendiri sudah universal, apalagi keuniversalannya tidak bisa diukur. Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu bagaimana? Ada satu faham, Rasulullah itu hanya menyampaikan Quran saja, aji, wari. Seolah-olah yang menyampaikan itu lebih pandai. Seolah-olah Rasulullah tidak tahu dalamnya Al-Quran. Lalu peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalimahnya yang jadi persoalan adalah fattabi'uni di sini. Bukan fatabi'uni lalu kita mengajak ikutilah jejakku, sunnahku saja. Itu bukan itu saja. Coba kita lihat definisi daripada kedudukan fatabi'uni. Kenal dulu kepada siapa yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fatabi'uni. Kenal tidak? Siapa yang diperintah untuk mengucapkan fatabi'uni? Digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa yang didasari oleh Allah ala siratal mustaqim? Yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni. Dan satu ayat lagi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Siapa yang dimaksud khalaqal insan 'allamahul bayan? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok dianggap kayak menyampaikan seolah-olah mereka saja yang paling mengetahui tentang Al-Quran, dan seolah-olah Rasulullah hanya menyampaikan titik. Inilah luar biasa paham yang demikian itu. Nek keliwat ya mbuh. Apa mbuh keliwat budu nih apa-apa kita tidak ngerti. Inilah. Dari itu, baik saudara-saudaraku, saya tidak mau menasihati yang sepuh-sepuh ini. Ini justru alumni kesempatan kita untuk berbicara dengan kalian.
Maka Quran yang diturunkan oleh Allah untuk Rasulullah, satu, jelas kalau itu perintahnya untuk umatnya. Tapi perlu diingat juga, Quran sebagai syahadah, kesaksian Allah kepada kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Quran untuk umatnya saja, tapi Quran termasuk syahadah minallah untuk Nabiuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menciptakan, yang mengetahui dan mengerti dan mengangkat atas kebenaran, kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran buktinya. Dan manusia pertama yang mengetahui dalamnya Al-Quran illa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau salah kita minta tolong kita betulkan. Mullau kanal bahru midada li kalimati rabbi ila akhiril ayat. Katakanlah wahai kekasihku, seandainya lautan ini aku jadikan tintanya, kalimah seandainya indallah mutlak hak. Bukan seperti kita membuat satu contoh untuk memudahkan si awam, tidak. Launya di sini mutlak, tidak bisa ditawar. Setetes per tetes yang ada dalam lautan itu kandungannya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu tidak akan mampu apa yang ada di dalam lautan tersebut untuk bisa menafsirkan kalimatir Rabbi. Sedangkan kalimatir Rabbi datang diturunkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan untuk mengucapkan kalimatir Rabbi adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatir Rabbi wal Quran, yang mengucapkan Rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lautan itu sendiri sudah tidak mampu menafsirkan kalimat Rabbi yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu sadaqallah wa sadaqar Rasul. Pantas kalau Rasulullah diummikan, tidak bisa membaca menulis, karena tidak perlu membaca dan menulis, tidak butuh membaca dan menulis. Di sini maksud makna Nabil Ummi, tapi Rasulullah perlu dibaca dan ditulis. Itu makna Nabil Ummi. Ini arep jajaki Kanjeng Nabi ora bakal tekan njajaki Quran kadoan Kanjeng Nabi dhisik ae kenal karo Rasulullah, aja ngerti to. Wong ngerti karo Allah taala akeh, ning kenal karo Allah taala titik. Dikit. Inilah diantaranya. Dan Quran dan baginda Nabi yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan sahabat. Sahabatnya Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sahabatnya Rasulullah, diwisuda langsung oleh Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kufar rahama bainahum. Ini wisudanya Allah Ta'ala kepada para sahabat. Wisudanya Allah Ta'ala kepada para al-ulama. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Dan banyak lagi. Kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas aulianya baginda Nabi diwisuda langsung. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun ila akhiril ayat. Kepada ulama. Jadi sahabat menyaksikan kebesaran Rasulullah. Rasulullah menyaksikan kebesaran Al-Quran, keluasan Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dari Allah Ta'ala menyaksikan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran menyaksikan kebesaran para sahabatnya, sahabatnya menyaksikan kepada kebesaran para ulamanya, al-ulama menyaksikan kebesaran sahabat dan baginda Nabi. Selalu balance antar ulama, saling menyaksikan yang ini yang disebut asanid. Baru muncul Asy'ariyah, baru muncul Maturidiyah dan madhab-madhab yang lain, karena beliau-beliau ini yang banyak disaksikan oleh satu ulama antara ulama. Monggo
Soal itu dinamika berpikir. Ning akidah iku lho ning jerone NU ala ahli sunnah wal jamaah iku sing nyekel para aulia, para ulama mutaqaddimin, zahidin, as-salihin, al-arifin. Lho iku sing dedekno marakno kualat iku teko iku. Dudu individune aku ora cocok karo Syiah. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatani lho. Ora. Inilah pemaneh sering ucapake maaf saja kebetulan ke jadi rumah santri ngerasain NU-nan yang penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk we. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain tidak mempunyai kekuatan? Karena nidom ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidom. Hanya kekuatan agama saja al-Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nidom memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ala ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU-nan sing penting ahli sunnah wal. Engko dene kaya nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh. Maaf ya. Aku wis ketarung fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi gampang nenang teroko iso sampean tak tuding dhisik. Enak ae rada galak sithik. Nah, inilah kasare wong ngomong. Maka dari itu dengan adanya peringatan haul para masyayikh adalah mari kita jadikan cermin untuk kita, terutama untuk memperkuat at-tariqah wal aqidah, terutama dari at-Turmusi, sejauh mana kita bisa menjaga kualitas bukan kuantitas, sehingga menjadi anak-anak yang bisa meramaikan pondok pesantren sebagai tandanya seorang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kita nibit pondok pesantren kono piye iku? Ya ini sapa? Wah, ya ini. Takoni pondok pesantren nah, gini. Semua diangkat, semua diayomi semua. Nah, pesantren termasuk kalau bisa alumninya pun juga harus pandai-pandai untuk bisa meramaikan Tariqah ala Turmusi fi ahli sunnah wal jamaah, bukan lisanan faqat. Ini yang kita harapkan, sehingga perkembangan daripada dunia pesantren dengan catatan pesantren ala ahli sunnah wal. Kok lemes temen ngono wal jamaah. Sampean wis diduwung NU kok. Ala ahli sunnah wal jamaah gelenyem ngono kon mempertahanke NU nglamun sampean. Tegas titik. Kok santri sebab cikal bakal itu bakal titik kiai itu kok santri sih. Nah, ini keras kita itu sebetulnya untuk cambuk belaka supaya kita ini maju berpegang dan tunjukkan akhlak-akhlak kita. Bukan sekadar mengholi saja. Ini intinya. Ini loh alumni termas, ini loh alumni Lirboyo, ini loh alumni. Saya ingat nasihat guru saya, kalau orang ingin jadi ilmunya manfaat dan ingin jadi wali, cuma dua, peganglah dua. Kalau saya tanya sama Mbah Kiai Arsyad, sama Mbah Kiai Abdul Malik, Syekhuna Ustadina Al-Hafidh Sayyidi Syekh Muhammad Bajuri Sudi Mampir, beliau seorang wali minal kibaril ulama, kibaril aulia. Saya tanya kepada beliau, napa yai kuncinipun kalih? Siji taat khidmah ring wong tuamu, loro taat khidmah ring gurumu. Dua kuncinya. Ora iso 5 waktu sedina sepisan buh nang waktu maghrib buh apa wa ila hadrati ba'dan ila hadratin nabi wa ila Fatihah. Kesel jare basan sungkane wong ngomong ba'da salam karo mlaku po ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syekhina ngono.
Ini dibiasakan. Ini termasuk bagian khidmah. Khidmah yang kedua, selalu kita tuh robitoh kepada guru. Berbeda robitoh di dalam tarekat. Keduren gosek iki robitoh ning santri terhadap guru, robitoh kepada guru, iling-ilingo ajarane gurumu, nasihati gurumu nalikane ning masjid apa nalikane ning madrasah apa nalikane ning pengajian apa, inget-ingetan walaupun satu ayat, walaupun kalimatan, walaupun satu kalimat, apa wis kilingan, aku biyen kilingan isih ning kene guru ngomong iki, catat gitu. Ini yang terakhir, pertanyaannya simpel. Anda, kita semua ingin menjadi orang yang mengecewakan para guru? Tidak. Guru kita atau tidak? Kita tidak mau menjawab. Tidak. Silahkan Anda yang menjawab sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.